Selamat datang di channel Despur FX. Kali ini kita akan membuat robot forex sederhana, di mana dia akan melakukan open order berdasarkan candle yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat robot dengan nama robot 1. Nah, ini saya akan menyimpan dengan nama baru robot 2. Kita akan menggunakan coding yang sudah ada dan melanjutkan ke robot yang akan kita buat ini. Nah, ini kalau kita compile, maka robot 2 akan muncul di sini di folder yang sama. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa ini dia akan melakukan close order jika total profit ataupun loss lebih besar dari sekian ataupun lebih kecil dari sekian. Nah, kita akan coba memasukkan nilai profit dan loss ini sebagai input double, karena nilainya nilai bilangan yang pecahan ya, jadi kita menggunakan double. Profit target sama dengan misalkan $2, input double maximum loss sama dengan minus 2. Ini artinya minus $2. Nah, maka ini kita ganti dengan profit target, ini kita ganti dengan maximum loss, sehingga nanti kalau dia total profit yang sedang floating itu lebih besar dari profit target, dia akan close, ataupun jika dia lebih kecil dari maximum loss, dia akan close. Nah, kita coba melakukan perhitungan profit loss berdasarkan chart di mana kita memasang robotnya, sehingga kita bisa tambahkan filter simbol di sini. If order simbol tidak sama dengan simbol, ini artinya jika order yang sudah diselect tadi simbol ordernya tidak sama dengan simbol di mana dia chart yang kita pasang, maka dia akan skip loopnya, lanjut ke loop selanjutnya. Ini kita bisa lebih efisien pindahkan ke sini menggunakan atau. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya ya. Lalu dengan cara yang sama kita akan copy, gunakan di sini, baik itu untuk loss order maupun untuk menghitung total profit loss. Kita compile, tidak ada error, sehingga dia menghitung total profit loss berdasarkan sesuai dengan chart di mana dia kita attach. Nah, untuk melakukan open order kita harus melakukan pengecekan dulu apakah candle sebelumnya itu bearish atau bullish. Nah, untuk mengatakan dia bearish atau bullish, kita bisa deteksi dari harga close dan harga open candle tersebut. Kita deklarasikan sebuah variabel baru, open 1. Ini untuk nilai open di candle 1. Nah, penomoran candle dimulai dari sebelah kanan, paling kanan nilainya 0, lalu dilakukan perhitungan ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi yang paling ujung ini yang sedang berjalan, ini adalah candle 0, lalu diikuti candle 1, 2, 3 dan seterusnya ke kiri. Nah, kalau kita di sini mencari nilai open 1, yaitu I open simbol ini chart di mana dia kita pasang, time frame saat ini, shift yang nomor 1, artinya nilai opennya ini. Nah, lalu
close 1 sama dengan I close. Ini juga shift yang ke 1, artinya nilai close-nya yang ini. Kalau seandainya ini robotnya kita pasang di chart saat ini, jadi ini candle dengan shift yang nomor 1. Nah, jika nilai close 1 lebih besar dari open 1, maka di sini kita lakukan open buy. Jika close 1 lebih kecil dari open 1, maka kita lakukan open sell. Oke, untuk perintah open buy kita bisa gunakan order send. Nah, di sini simbolnya simbol yang kita pasang robotnya, chart yang kita pasang robotnya. Kemudian komen ini perintahnya apa, apakah open buy atau open sell. Kita melakukan open buy. Lalu volume ini lot size atau lot order lotnya kita pasang 0,01. Price ini ask, kalau kita melakukan open buy selalu di harga ask. Lalu open sell di harga bid. Slippage-nya kita anggap 0. Kita tidak menggunakan stop loss ataupun take profit, karena kita akan melakukan close order berdasarkan profit target ini ataupun maximum loss secara keseluruhan. Lalu ini kita tidak menggunakan komen atau kita tidak menggunakan magic number atau expiration dan color none. Nah, sebenarnya ini bisa kita hilangkan. Karena apa? Karena semua mereka sudah mempunyai nilai default 0. Sehingga kalau kita tidak memasukkan nilainya di sini, dia akan menggunakan nilai defaultnya. Kalau kita compile, dia tidak error tapi ada warning. Return value ini kalau kita ketik F1 atau kita tekan tombol F1 pada keyboard. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai returnnya itu dalam bentuk integer. Nah, jika dia berhasil melakukan order send, maka keluarannya itu adalah nilai tiketnya. Kalau dia gagal, maka dia akan menghasilkan nilai -1. Nah, sehingga bisa kita buat menjadi tiket sama dengan, kita tentukan variabel baru, lalu perintah order send-nya. Nanti kalau dia berhasil melakukan perintah order send, maka nilai tiket ini lebih besar atau sama dengan 0. Lalu untuk melakukan order send dengan cara yang sama, order send, ada simbol, kemudian open sell, volumenya 0,01 lot, price nya di harga bid, slippage-nya 0, stop loss-nya 0, take profit 0. Oke. Kita compile. Nah, untuk mengetahui harga bid dan harga ask, kita bisa lihat di property chart-nya, lalu show ask line. Nah, harga market yang warna abu-abu ini adalah harga bid-nya. Nah, ini yang warna merah adalah harga ask-nya. Sehingga kalau ini di chart Euro USD, ini spreadnya sekian poin ya, 18-17 poin atau 1,8 pip. Nah, jika dia melebar, nanti ini yang kedua garis ini akan terlihat melebar seperti itu. Compile. Jika ini kita attach di chart ini, nanti dia akan melakukan open sell karena candle sebelumnya adalah bearish. Dia akan mengecek nilai open dan close. Nah, nilai dia akan masuk ke sini, nilai close yang sebelumnya lebih kecil dari open sebelumnya, dia akan melakukan open sell. Yang jadi masalah, dia akan melakukan open sell setiap tick, karena dia mengecek perintah ini setiap tick, sehingga kita butuh sebuah parameter baru untuk mengontrol supaya dia membuka order
satu kali dalam satu candle. Nah, kita deklarasikan sebuah parameter baru, variabel baru. Kita menggunakan jam, menggunakan parameter waktu. Check time kita deklarasikan nilainya 0. Lalu ini juga parameter waktu kita deklarasikan di sini. iTime sama dengan time frame yang saat ini, shiftnya juga yang saat ini. Ini artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel baru yang namanya iTime. Ini adalah open time dari candle yang ada saat ini, yang sedang running. Jadi kalau sekarang marketnya 15.58, berarti ini jam 15 maksudnya, karena dia di time frame H1. Ini dalam berapa menit candle tersebut sudah berakhir. If check time tidak sama dengan iTime, maka lakukan perintah yang ada di dalam kurung. Setelah itu check time kita samakan dengan iTime, karena ketika dia baru kita attach nilai check time sama dengan 0, lalu dia masuk ke sini, nilai iTime dia sudah masukkan nilai jam 15 di sini. Kemudian karena mereka nilainya tidak sama, dia akan melakukan order di sini. Kemudian terakhir dia akan menyamakan nilai check time dengan iTime, sehingga begitu tick selanjutnya dia tidak masuk ke dalam perintah yang ada dalam kurung ini, karena nilai check time masih sama dengan iTime. Ini kalau kita compile, ini sebentar lagi. Kalau ini kita attach sekarang, dia akan open sell karena dia masih mengacu kepada candle yang ini. Nah, sebentar lagi dia akan open order lagi di candle yang baru sesuai dengan hasil akhir dari candle yang sedang running ini. Nah, karena ini candlenya bullish, dia open buy lagi. Nah, nanti dia akan melakukan open buy dan sell sesuai dengan candle yang sebelumnya yang sudah close. Nanti ketika dia mencapai target profit ataupun maksimum loss, dia akan close seluruh posisi. Seperti itu. Demikian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di komen atau langsung email ke kami secara langsung. Kami akan berusaha untuk menjawabnya, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.